Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang anak-anakku sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Hari ini kita akan membahas tentang penalaran dan logika. Jadi, logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Dari kata logos, kemudian diturunkan kata sifat logis, yang tentu sudah sangat sering terdengar dalam percakapan kita sehari-hari. Misalnya, orang kadang berbicara tentang perilaku yang logis sebagai lawan terhadap perilaku yang tidak logis. Kemudian ada juga tentang cara yang logis dan lain sebagainya. Jadi dalam kasus ini kata logis itu digunakan dalam arti kurang lebih sama dengan masuk akal atau sesuatu yang diterima oleh akal pikiran manusia. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logiki episteme, atau dalam bahasa Latin, logika scientia, atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Kemudian, menurut para ahli, Aristoteles menyatakan bahwa logika adalah ilmu untuk membuat penyimpulan yang tepat. Dan Heinrich Rappel mengatakan bahwa logika adalah cabang filsafat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas atau aturan-aturan atau prosedur-prosedur serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan menyimpulkan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Jadi artinya sesuatu itu biasanya dikatakan benar oleh seseorang belum tentu benar oleh orang lain. Maka harus ada pembuktian di dalamnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional atau masuk akal. Kemudian, apa itu penalaran? Jadi, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan berdasarkan premis-premis yang ada. Jadi, premis-premis ini itu adalah merupakan sebuah asumsi atau sebuah penggalan kalimat yang kita jadikan dasar dalam menarik sebuah kesimpulan. Kemudian penalaran juga merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan sebuah kebenaran. Inti logika. Inti logika adalah kesohihan atau validitas sebuah argumen yang ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dengan kata lain, logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang sebuah prosedur-prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Atau bisa dikatakan sebuah aturan-aturan atau metode atau bisa disebut dengan prosedur juga untuk mencapai sebuah pengetahuan yang dapat diterima oleh akal pikiran manusia. Kemudian, kita akan membahas tentang kriteria logika. Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni deduktif dan induktif. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang penalaran deduktif. Kadang disebut juga dengan logika deduktif, adalah sebuah penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Penalaran ini biasanya menggunakan pola pikir yang disebut dengan silogisme. Silogisme disusun dari dua buah pernyataan.
atau biasa disebut dengan premis mayor dan premis minor, dan sebuah kesimpulan. Misalnya, semua mahasiswa kelas A belajar tentang logika. Andi adalah mahasiswa kelas A. Jadi kesimpulannya adalah Andi belajar tentang logika. Jadi yang kalimat pertama ini, semua mahasiswa kelas A belajar tentang logika, merupakan premis mayor. Kemudian kalimat yang kedua, Andi adalah mahasiswa kelas A, itu merupakan premis minor. Dan jadi Andi belajar tentang logika itu adalah merupakan sebuah kesimpulan. Yang kedua, kita akan membahas tentang logika induktif, yang merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Jadi logika induktif itu adalah kebalikan daripada logika deduktif. Misalnya, siswa SD belajar secara daring, kemudian siswa SMP belajar secara daring. Kemudian ada lagi pernyataan, siswa SMA belajar secara daring. Ada juga mahasiswa belajar secara daring. Keseluruhan ini disebut dengan pernyataan yang bersifat khusus. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seluruh pelajar belajar secara daring. Ini adalah sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Ketika kita sudah tahu apa itu pengertian logika, apa itu pengertian penalaran, kemudian kriteria-kriteria logika, kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat mempelajari logika itu sendiri. Yang pertama adalah membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Artinya ketika seseorang sudah berpikir atau sudah mempelajari tentang logika, maka pola pikirnya itu tentunya sesuatu yang masuk akal pikiran, kemudian bersifat kritis, kemudian sesuai dengan metode atau kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dalam berpikir. Kemudian, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Artinya ketika seseorang sudah mempelajari tentang logika atau kaidah-kaidah dalam berpikir, itu pola pikir seseorang bukan terpaku pada hal-hal yang bersifat konkret semata, tetapi hal-hal yang bersifat abstrak pun bisa dijangkau oleh seseorang tersebut. Misalnya, ketika kita belajar psikologi, tentu dalam psikologi itu yang akan kita bahas kebanyakan adalah hal-hal yang bersifat abstrak atau hal-hal yang biasanya tidak nampak oleh panca indera kita atau penglihatannya kita. Misalnya, tentang minat dan motivasi belajar serta didik. Itu membutuhkan pemikiran secara abstrak. Beda halnya dengan kita misalnya ada seorang yang mempelajari tentang teknik permesinan. Maka pola pikirnya orang tersebut berbeda dengan orang yang belajar psikologi tadi. Ketika belajar tentang teknik permesinan misalnya, maka hal-hal yang akan mereka temui atau hal-hal yang akan mereka pikirkan tentu sesuatu yang bersifat konkret, misalnya alat-alat mesinnya, ya, dan lain sebagainya yang bisa mereka lihat oleh panca inderanya mereka. Seperti itu. Kemudian, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Kemudian, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis yang telah Ibu jelaskan tadi. Ketika seseorang sudah mempunyai atau mempelajari tentang logika, maka pola pikirnya itu akan teratur atau sistematis. Kemudian meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan serta kesesatan. Dan itu, ketika seseorang sudah belajar tentang logika, maka orang itu cinta tentang kebenaran. Artinya sesuatu yang misalnya dia dapatkan itu tidak serta-merta dia langsung terima, namun dia akan mencari tahu kebenaran tersebut, gitu, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam pola pikir seseorang itu. Kemudian, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian.
Kemudian, apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis, sebagaimana tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra diri seseorang. Jadi, itu adalah tujuan dan manfaat mempelajari logika. Kemudian, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam logika. Jadi, logika yang pertama adalah logika kudratiah. Artinya akal budi atau pikiran yang bekerja menurut hukum-hukum logika dengan cara spontan. Tetapi dalam hal-hal tertentu, biasanya dalam masalah sulit, akal budi manusia maupun seluruh diri manusia bisa dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Artinya logika kudratiah ini adalah logika yang sudah ada dalam diri seseorang sejak ia lahir. Misalnya ketika seseorang tersebut mendapatkan sebuah permasalahan, maka dalam pola pikirnya itu tentu akan bagaimana caranya dia akan menjawab permasalahan-permasalahan itu. Ya, entah itu benar atau tidak. Tapi itu sudah menurut logika yang ada dalam diri seseorang sejak ia lahir. Kemudian ketika tadi itu entah benar atau salahnya, ya, atau misalnya pola pikirnya benar atau salah, itu dalam logika kudratiah. Kemudian yang kedua kita membahas tentang logika ilmiah. Logika ini membantu logika kudratiah. Logika ilmiah memperhalus dan mempertajam akal budi, juga menolong agar akal budi bekerja lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Dengan demikian, kesesatan dapat dihindari atau minimal bisa dikurangi dengan kadar tertentu. Artinya tadi itu ketika seseorang sudah memiliki logika kudratiah, ya, apakah pemikirannya benar atau tidak, dibutuhkan logika ilmiah, yakni logika yang harus dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah tertentu. Jadi, sehingga logika atau cara berpikirnya itu lebih tepat, lebih teliti, lebih aman, dan menghindari sebuah pemikiran yang sesat. Sejarah singkat logika. Aristoteles disebut dengan bapak logika. Ia dianggap sukses memisahkan logika dari filsafat secara keseluruhan. Ia menemukan kriteria sistematis untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen-argumen. Jadi Aristoteles biasa disebut dengan sekarang disebut dengan bapak logika. Logika dan ilmu pengetahuan. Bagi ilmu pengetahuan, logika merupakan keharusan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada logika. Ilmu pengetahuan tanpa logika tidak akan pernah mencapai kebenaran ilmiah. Barang siapa yang mempelajari logika, sesungguhnya ia telah menggenggam master key untuk membuka semua pintu masuk ke berbagai disiplin ilmu. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang logika dan penalaran. Selanjutnya silakan kalian mengisi tugas yang telah menjawab tugas-tugas yang Ibu berikan pada kolom penjelasan. Terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.